Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Tutor Bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan gagasan tentang COVID-19 mulai dari pengertian awal COVID-19 di Indonesia, gejala COVID-19, penanganan COVID-19, dan berbagai dampak dari adanya COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala ringan seperti flu dan hingga ke infeksi paru-paru seperti pneumonia. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala yang dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengacap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, anosmia, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul setelah 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terpapar virus COVID-19. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Penyebab virus COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga dapat menular dari manusia ke manusia lain. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda atau terkena cipratan ludah dari penderita COVID-19. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang disentuh seperti uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Sebab itu, para tenaga medis atau orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Berdasarkan data yang dikeluarkan WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Varian yang dimaksud dibagi menjadi 2 jenis, yaitu varian of concern (VOC) dan varian of interest (VOI). VOC adalah varian virus SARS-CoV-2 yang meningkatkan risiko penularan COVID-19 dengan cepat, memperparah gejala, mengurangi efektivitas terapi. Berikut ini adalah beberapa jenis varian of concern. 1. Varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. 2. Varian Delta yang ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Varian Gamma yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Varian Delta yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Sementara
FOI adalah varian yang sedang diteliti dicurigai dapat berpotensi menjadi FOC, dan jenis-jenis variannya adalah varian Lambda yang ditemukan di Peru pada Desember 2020 dan varian Mu yang ditemukan di Kolombia pada Januari 2020. Penangatan COVID-19, dengan adanya COVID-19 di Indonesia, sudah banyak kita ketahui bahwasannya pemerintah Indonesia tidak main-main dalam penangatan virus COVID-19. Yang dilakukan pemerintah dalam menangani COVID-19 banyak dilakukan dengan berupaya vaksinasi massal di seluruh lapisan masyarakat dari lansia, remaja. Dan beberapa vaksin yang digunakan pemerintah Indonesia untuk seluruh warga Indonesia yaitu Sinovac dan AstraZeneca, yang dilakukan secara serentak di setiap daerah dan juga bukan hanya satu kali suntikan, namun mendapatkan 2 dosis guna memastikan masyarakat benar-benar kebal terhadap virus corona yang melanda negeri kita. Dampak COVID-19 pada sisi ekonomi. Dampak virus corona COVID-19 pada perekonomian di Indonesia adalah terlihat dari sektor perdagangan. Dengan adanya virus corona, ekspor dan impor barang akan terganggu. Contohnya Cina yang merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Karena adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari luar negeri akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga bahan mentah tersebut. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina, dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia. Di sisi lain, virus corona tidak hanya berdampak negatif, namun juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian pada sektor perdagangan di Indonesia. Salah satunya adalah peluang memperkuat ekonomi dalam negeri. Juga dapat terlaksana karena pemerintah yang lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Bukan hanya pada sektor perdagangan saja, dampak virus COVID-19 juga dapat dirasakan dalam sektor pariwisata karena keterbatasan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Terbatasnya contohnya di Bali, karena Bali merupakan salah satu destinasi wisata dunia yang paling terkena dampaknya. Dengan berkurangnya pengunjung wisatawan dari luar negeri juga berpengaruh terhadap perekonomian di Bali, di mana omset penjualan di Bali akan turun drastis. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Akibat dari COVID-19 ini berbagai menteri pendidikan di dunia, salah satunya Menteri Pendidikan di Indonesia, mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui jaringan internet atau daring. Di setiap sekolah pun maupun di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan cara melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Pembelajaran sering daring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghentikan proses penyebaran COVID-19 dengan secara tidak langsung. Namun dengan diberlakukan kegiatan belajar secara daring ini menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan para pelajar. Salah satunya mengenai permasalahan yang paling utama mengenai masalah jaringan internet atau sinyal. Seperti yang kita ketahui, kita semua para pelajar tidak dapat secara masing-masing memiliki jaringan internet atau sinyal yang cukup memadai, apalagi misalnya di daerah-daerah pedalaman yang jauh dari kota. Pencegahan COVID-19. 1. Jaga jarak. 2. Menggunakan masker. 3. Mencuci tangan. 4. Hindari memegang daerah hidung atau mata. 5. Jaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh. Demikian pemaparan dari gagasan COVID-19 yang bisa saya sampaikan, dan pada kesempatan kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.